Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait komparasi ODU industri, khususnya untuk non-profit organization atau organisasi nirlaba. Tujuan implementasi dari ODU industri untuk organisasi nirlaba ini adalah mengintegrasikan dan menyederhanakan pengelolaan operasional organisasi nirlaba, khususnya dalam pencatatan donasi, pengelolaan donor, pelacakan program sosial, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui satu sistem ERP terpusat. Fokus utama kita pada kesempatan ini adalah untuk mengetahui modul-modul apa saja yang terinstal secara otomatis oleh ODU industri. Kemudian kita akan membandingkan menu, submenu, dan juga fitur-fiturnya dengan modul pada ODU default. Nah, ini merupakan tampilan modul-modul yang terinstal secara otomatis pada organisasi nirlaba. Ada Discuss, Calendar, Appointment, To Do, Community, Contacts, CRM, Sales, Invoicing, Subscriptions, Events, Website, Email Marketing, Survey, Knowledge, Project, Planning, Expenses, Employees, Documents, dan tentunya Dashboards. Pertama kita coba bandingkan CRM. Di sini CRM digunakan untuk mengelola hubungan jangka panjang dengan donor dan mendukung aktivitas fundraising, bukan untuk penjualan komersial seperti pada perusahaan profit. CRM bergeser dari Sales Pipeline menjadi Donor Engagement Pipeline. Sebelum modul industri non-profit diaktifkan, CRM di ODO berfungsi seperti CRM bisnis pada umumnya, yaitu untuk mengelola prospek penjualan, pelanggan, dan peluang penjualan. Setiap lead mewakili calon pembeli, dan pipeline digunakan untuk memantau proses dari penawaran sampai transaksi berhasil. Namun setelah industri non-profit organization diinstal, fungsi CRM berubah secara signifikan. Lead tidak lagi mewakili calon pembeli, melainkan calon donatur, sponsor, atau pendukung program sosial. Pipeline yang sebelumnya berisi tahap penjualan, kini berubah menjadi tahapan fundraising, seperti pendekatan donatur, komitmen donasi, hingga realisasi kontribusi. Dengan perubahan ini, CRM tidak lagi berfokus pada menjual produk, tetapi pada membangun hubungan jangka panjang dengan para donatur dan mitra sosial. CRM menjadi pusat pengelolaan relasi, transparansi, dan keberlanjutan pendanaan organisasi non-profit. Selanjutnya kita bahas perbedaan pada kontak. Sebelum industri non-profit diaktifkan, modul Contacts di ODO hanya berfungsi sebagai buku alamat standar. Data yang disimpan biasanya berupa pelanggan, vendor, dan partner bisnis yang digunakan untuk keperluan penjualan, pembelian, dan penagihan. Setelah modul industri non-profit organization diinstal, peran Contacts menjadi jauh lebih strategis. Kontak tidak lagi sekadar pelanggan atau vendor, tetapi juga mencakup donatur, relawan, sponsor, penerima bantuan, dan mitra sosial. Setiap kontak bisa memiliki peran ganda, misalnya sebagai donatur sekaligus relawan. Dengan perubahan ini, Contacts menjadi pusat manajemen relasi sosial, bukan hanya data administratif. Modul ini mendukung organisasi non-profit untuk menjaga hubungan jangka panjang, melacak kontribusi, dan mengelola jaringan komunitas secara lebih profesional. Kemudian modul sales. Pada ODO standar, modul sales digunakan untuk aktivitas komersial seperti membuat quotation, sales order, dan invoice untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Namun setelah industri non-profit organization diaktifkan, fungsi sales mengalami pergeseran makna. Modul ini tidak lagi hanya merepresentasikan penjualan barang, tetapi juga digunakan untuk mencatat donasi, sponsorship, dan kontribusi dana dari para donatur. Order yang sebelumnya mewakili penjualan, kini bisa mewakili komitmen donasi, baik sekali bayar maupun berulang. Hal ini membuat proses penerimaan dana tetap terstruktur seperti sistem bisnis, tetapi dengan tujuan sosial. Dengan pendekatan ini, ODO non-profit tetap menjaga disiplin pencatatan keuangan, sambil menyesuaikan alurnya dengan realitas organisasi nirlaba yang berfokus pada penggalangan dana, bukan penjualan produk. Selanjutnya kita ke invoicing. Di ODO standar, modul accounting berfungsi sebagai pusat seluruh pencatatan keuangan perusahaan. Di dalamnya terdapat jurnal, buku besar, piutang, utang, pajak, serta laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Namun pada ODO online, khususnya untuk industri non-profit, modul yang muncul bukan accounting penuh, melainkan invoicing. Ini artinya organisasi difokuskan pada pencatatan penerimaan dan penagihan dana, bukan akuntansi komersial yang kompleks. Dalam konteks non-profit, invoicing digunakan untuk mencatat donasi, sponsorship, dan kontribusi,
misalnya sebagai invoice donasi atau tanda terima kepada donatur. Tujuannya adalah transparansi dan dokumentasi, bukan penjualan. Sementara itu, di perusahaan bisnis, accounting dipakai untuk menghitung laba, beban, dan pajak. Tapi di organisasi non-profit, yang lebih penting adalah akuntabilitas dana masuk dan penggunaan dana, sehingga Odoo menyederhanakannya melalui invoicing. Dengan kata lain, Odoo menyesuaikan sistem keuangannya dari profit-oriented accounting menjadi donation-oriented financial tracking agar lebih sesuai dengan karakter organisasi sosial. Lanjut ke subscription. Di Odoo Standar, modul subscription dipakai untuk mengelola pelanggan berlangganan, seperti software atau layanan bulanan. Pada industri non-profit, fungsinya berubah menjadi pengelolaan donasi rutin, misalnya donatur yang menyumbang setiap bulan. Odoo mencatat jadwal pembayaran, nominal, dan status aktif donatur, sehingga organisasi bisa menjaga arus dana yang stabil. Jadi, subscription tidak lagi tentang penjualan layanan, tetapi tentang komitmen donasi jangka panjang. Selanjutnya, modul events. Di Odoo Standar, modul events digunakan untuk mengelola acara komersial seperti seminar, training, atau pameran yang bertujuan menghasilkan penjualan. Setelah modul industri non-profit diaktifkan, events berubah fungsi menjadi alat untuk mengelola kegiatan sosial dan penggalangan dana, seperti charity event, konser amal, atau kampanye kemanusiaan. Setiap event bisa dihubungkan dengan pendaftaran peserta, tiket donasi, dan data pendukung donatur. Dengan begitu, Odoo tidak hanya mencatat siapa yang datang, tetapi juga berapa dana yang terkumpul dari setiap kegiatan. Selanjutnya, modul website. Pada Odoo Standar, modul website biasanya dipakai untuk membuat situs perusahaan, menampilkan profil bisnis, produk, dan formulir kontak. Setelah modul industri non-profit diaktifkan, website berubah menjadi platform utama penggalangan dana dan kampanye sosial. Website tidak hanya menampilkan informasi organisasi, tetapi juga menyediakan halaman donasi online, kampanye kemanusiaan, dan formulir relawan. Semua aktivitas pengunjung di website, seperti donasi dan pendaftaran, langsung terhubung ke CRM dan data donatur di dalam sistem Odoo. Kemudian ada modul email marketing. Pada Odoo Standar, email marketing biasanya digunakan untuk mengirim promosi produk, newsletter perusahaan, atau kampanye penjualan. Setelah modul industri non-profit diaktifkan, email marketing berubah menjadi alat utama untuk mengelola komunikasi dengan donatur, relawan, dan komunitas. Email tidak lagi berisi promo, tetapi digunakan untuk kampanye donasi, laporan penggunaan dana, ajakan kegiatan sosial, dan ucapan terima kasih kepada donatur. Setiap email terhubung dengan data di CRM, sehingga organisasi bisa mengirim pesan yang lebih personal dan tepat sasaran berdasarkan riwayat donasi dan keterlibatan penerima. Selanjutnya ke perbedaan modul survei. Pada Odoo Standar, modul survei biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, riset pasar, atau feedback produk. Ketika modul industri non-profit diaktifkan, fungsi survei bergeser menjadi alat untuk mengumpulkan umpan balik dari donatur, relawan, dan penerima manfaat. Survei digunakan untuk mengetahui kepuasan terhadap program sosial, transparansi penggunaan dana, dan dampak kegiatan organisasi. Hasil survei ini kemudian membantu organisasi non-profit meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki program yang dijalankan. Kemudian modul project. Dalam industri non-profit, modul project digunakan untuk mengelola program dan kegiatan sosial, seperti proyek bantuan bencana, program pendidikan, atau kegiatan kesehatan masyarakat. Setiap proyek mewakili inisiatif sosial, lengkap dengan tugas, jadwal, relawan, dan target penerima manfaat. Sementara itu, pada Odoo Standar, modul project lebih banyak digunakan untuk proyek komersial, seperti proyek klien, implementasi sistem, atau pekerjaan internal perusahaan. Dengan modul industri non-profit, project menjadi alat untuk memantau progres kegiatan, penggunaan dana, dan dampak sosial secara lebih terstruktur dan transparan. Selanjutnya, modul planning. Dalam industri non-profit, modul planning digunakan untuk menjadwalkan relawan, kegiatan sosial, dan alokasi waktu staf untuk setiap program dan event. Misalnya, organisasi bisa mengatur siapa yang bertugas di kegiatan donasi, acara penggalangan dana, atau program bantuan masyarakat. Sementara itu, pada Odoo Standar,
modul planning lebih difokuskan pada penjadwalan karyawan untuk operasional bisnis, seperti shift kerja, proyek komersial, atau aktivitas internal perusahaan. Dengan modul industri non-profit, planning membantu memastikan sumber daya manusia dan relawan digunakan secara efisien untuk mendukung misi sosial organisasi. Selanjutnya ada expenses. Dalam industri non-profit, modul expenses digunakan untuk mencatat dan mengontrol pengeluaran yang berkaitan dengan program sosial, seperti biaya kegiatan donasi, operasional relawan, atau pengeluaran acara amal. Setiap pengeluaran dapat dikaitkan langsung dengan program atau proyek tertentu, sehingga organisasi bisa memastikan dana donasi digunakan sesuai tujuan. Sedangkan pada ODO standar, modul expenses lebih difokuskan pada penggantian biaya karyawan, seperti biaya perjalanan dinas, makan, atau operasional kantor. Dengan pendekatan non-profit, expenses menjadi alat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik dan donasi. Kemudian modul employees. Dalam industri non-profit, modul employees digunakan untuk mengelola staf dan relawan yang terlibat dalam berbagai program sosial. Data pegawai dapat dikaitkan dengan program dan proyek, sehingga biaya SDM dan keterlibatan tim dapat dipantau secara transparan. Pada ODO standar, modul ini lebih berfokus pada administrasi HR seperti data karyawan, kontrak, dan cuti. Versi non-profit menjadikan employees sebagai alat untuk mengelola SDM berbasis misi dan dampak sosial. Selanjutnya, documents. Dalam industri non-profit, modul documents digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen penting terkait donasi, laporan kegiatan, kontrak sponsor, dan bukti penggunaan dana. Setiap dokumen dapat dikaitkan langsung dengan program, donor, atau proyek, sehingga audit dan pelaporan ke publik menjadi lebih mudah dan transparan. Pada ODO standar, modul documents lebih berfungsi sebagai sistem manajemen file internal, seperti menyimpan invoice, kontrak, dan dokumen perusahaan. Dengan versi non-profit, documents menjadi pusat arsip kepatuhan dan akuntabilitas organisasi sosial. Dan yang terakhir adalah dashboards. Dalam industri non-profit, dashboards digunakan untuk menampilkan ringkasan kinerja program, total donasi, jumlah penerima manfaat, dan status penggunaan dana secara real-time. Manajemen dapat langsung melihat dampak sosial dan efektivitas penggalangan dana tanpa harus membuka banyak laporan. Pada ODO standar, dashboards lebih fokus pada indikator bisnis, seperti penjualan, piutang, atau kinerja operasional. Dengan versi non-profit, dashboard bergeser menjadi alat untuk memantau dampak sosial dan transparansi organisasi. Secara keseluruhan, ODO Industries Non-Profit mengubah ODO dari sekadar sistem administrasi menjadi platform pengelolaan misi sosial. Modul-modul seperti CRM, Sales, Expenses, Employees, hingga dashboards tidak lagi hanya berfokus pada transaksi bisnis, tetapi disesuaikan untuk mengelola donasi, relawan, program, dan dampak sosial. Inilah yang membuat ODO Industries memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi non-profit dibandingkan ODO standar. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat.